Ya, selamat pagi anak-anak. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Ya, yang dimana kita bernyanyi bertemu dalam kasihnya. Oke, kita bernyanyi sama-sama ya. Kita akan membacakan firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ibu bacakan ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah berteguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar di mana kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan tetap memberkati, menyertai kami dalam pembelajaran hari ini ya Tuhan. Hanya ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke. Baik, ibu sekali lagi menyapa ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Di sini juga ibu menanyakan semua bawa Alkitab kan? Ya, kalau kita pelajaran agama kita harus terus membawa Alkitab ya. Oke. Di sini ibu akan menyampaikan. Nah, topik kita pada hari ini yaitu bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Nah, ibu akan menyampaikan apa itu materi kita pada hari ini. Oke, yang dimana indikator pencapaian kompetensi pada hari ini yaitu 1. Menghargai dirinya sebagai ciptaan Allah dan menerima orang lain sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap atau karakter sama seperti Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, menjelaskan perbedaan orang yang bertumbuh dan yang belum bertumbuh dewasa. Dan yang terakhir itu ada yang keempat, menunjukkan sikap atau tindakan kepedulian terhadap lingkungan sebagai wujud kedewasaan. Nah, selanjutnya itu adanya materi kita pada hari ini yaitu yang pertama ada materi reguler. Yang dimana materi reguler ini yaitu konsep Alkitab tentang bertumbuh dalam pribadi dewasa. Yang kedua, perilaku atau sikap sama seperti Yesus. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan atau ciri-ciri yang bertumbuh dewasa dan yang belum bertumbuh dalam dewasa. Yang terakhir yaitu menunjukkan sikap atau tindakan kepedulian terhadap lingkungan sebagaimana wujud bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Nah, selain materi reguler ada juga itu materi remedial, yang dimana materi remedial ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana pribadi yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Yang kedua yaitu contoh sikap yang bertumbuh dewasa. Yang ketiga juga ada itu materi pengayaan, yang dimana materi pengayaan ini ada juga dua, yaitu yang pertama, perbedaan orang yang bertumbuh dewasa dengan yang belum dewasa. Yang kedua itu menunjukkan sikap bagaimana itu bertumbuh dewasa. Oke, itu materi pembelajaran. Selanjutnya, ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Menurut anak didik, bagaimana itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa?
Siapa yang bisa menjawab atau bisa menjelaskan bagaimana itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa? Ya, yang dimana bertumbuh menjadi pribadi dewasa itu yaitu memiliki keinginan untuk memperluas pengetahuan, bersikap tenang, dapat menyelesaikan masalah. Dan yang selanjutnya itu udah paham kan bagaimana itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa kan anak-anak? Oke, selanjutnya yaitu siapa di sini yang bisa menceritakan atau bercerita di sini atau di depan bagaimana itu menunjukkan contoh bertumbuh dalam pribadi dewasa dan bagaimana itu kita membedakan bagaimana itu yang sudah bertumbuh menjadi pribadi dewasa dengan tidak bertumbuh menjadi dalam pribadi dewasa. Kan pastinya ada perbedaannya. Ya, siapa yang bisa? Persilakan. Oke. Untuk menjadi Kristen yang dewasa, berarti kita harus bisa bertumbuh seperti Yesus, yaitu sesuai dengan kebenaran. Nah, perbedaan atau ciri-ciri orang yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa itu bisa saja seperti bisa memilih hal yang buruk atau yang baik. Terus bisa berpikir sebelum bertindak. Berarti kita berpikir dulu sebelum bertindak. Berarti itu ciri-ciri orang dewasa kan, bertumbuh dalam dewasa. Nah, selanjutnya itu bisa dapat mencari solusi. Contohnya ada masalah, dia bisa menyelesaikan masalahnya atau mencari solusinya begitu. Dan selanjutnya yang paling penting itu kalau kita sudah bersikap dewasa berarti kita dapat menghargai sesama kita atau menghargai orang lain dan dapat mengontrol emosi. Nah, kalau kita sudah bertumbuh menjadi pribadi dewasa berarti kita sudah bisa mengontrol emosi kita, begitu kan? Dan adanya perbedaannya yaitu di mana perbedaannya itu bertumbuh secara dewasa yaitu selalu memiliki keinginan untuk memperluas pengetahuan. Nah, kalau kita sudah bertumbuh menjadi dewasa, berarti kita selalu memiliki keinginan untuk mengetahui bagaimana ini, bagaimana itu. Berarti di situ kita sudah menunjukkan bagaimana sikap menjadi pribadi yang dewasa dan dapat bertanggung jawab. Nah, di mana anak didik semua, kalau kita ingin bertumbuh menjadi pribadi dewasa, berarti kita sudah bisa bertanggung jawab. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana itu bertanggung jawab, supaya kita dikatakan hidup menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang sedangkan yang tidak bertumbuh menjadi secara dewasa yaitu ya sepenuhnya dia tidak bisa bertanggung jawab. Contohnya ada masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya, dia harus membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kalau kita sudah bertumbuh menjadi pribadi dewasa, berarti kita dapat menyelesaikan masalah kita sendiri kan anak-anak, bukan begitu? Iya, betul. Selanjutnya yaitu Ibu ingin bertanya, sudah paham kan? Bagaimana itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa? Ya, oke. Di sini Ibu ingin para didik semua, Ibu sudah menjelaskan bagaimana itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa, bagaimana itu contoh pribadi yang dewasa dan bagaimana itu ciri-ciri atau perbedaan orang yang bertumbuh dalam dewasa dan tidak dewasa. Nah, di sini Ibu ingin para didik atau siswa sekalian untuk menyimpulkan dari penjelasan Ibu tadi. Iya, siapa yang bisa? Oke, baik. Di sini juga Ibu akan menyimpulkan yang dimana topik kita pada hari ini itu bertumbuh menjadi apa tadi? Bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Berarti bertumbuh menjadi pribadi dewasa itu memiliki sikap keinginan untuk memperluas pengetahuan, bersikap tenang, dapat menyelesaikan masalah atau dapat mencari solusi begitu. Dan untuk menjadi Kristen yang dewasa, berarti kita harus bisa bertumbuh mirip seperti Yesus Kristus, yaitu sesuai dengan kebenaran. Iya. Dan bertumbuh menjadi pribadi dewasa ini juga bisa memilih mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Berarti kita bisa, itu hal yang buruk, itu berarti tidak bisa untuk dicontoh gitu. Berarti kita harus mencontoh bagaimana hidup yang baik gitu.
dan meninggalkan yang buruk. Berarti kita di sini sudah menjadi pribadi yang dewasa, bisa menentukan mana yang buruk, mana yang tidak baik gitu. Dan kalau sesuatu dia ingin melakukan sesuatu itu dia berpikir dulu. Berarti di sini katanya berpikir sebelum bertindak. Nah, selanjutnya itu dapat mencari solusi, dan yang terakhir yaitu kita dapat menghargai sesama orang lain, seperti ya kita menghargai pendapat teman-teman kita, menghargai pendapat orang lain begitu. Berarti di sini kita sudah menunjukkan sikap hidup menjadi pribadi yang dewasa. Salah satunya itu kita bisa menghargai. Kalau contohnya anak didik, kamu tidak bisa menghargai teman-temanmu, berarti kamu belum bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Nah, berarti dari pelajaran kita hari ini, kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Iya, oke. Anak-anak sudah paham kan? Ya, nanti dicatat ya untuk catatannya. Selanjutnya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, yaitu Ibu ingin memberikan atau Ibu ingin bertanya dulu untuk Rada, apakah tadi mendengarkan penjelasan Ibu? Iya, Ibu ingin bertanya, bagaimana itu ciri-ciri bertumbuh menjadi pribadi dewasa? Ya, betul. Untuk saudara, untuk Putri, bagaimana tadi itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa? Ya, betul. Nanti dicatat ya anak-anak apa tadi penjelasan dari Ibu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian supaya kalian lebih mengerti bagaimana topik kita hari ini. Yaitu Ibu akan memberikan tugas, yaitu nanti kalian akan meneliti di lingkungan kalian sendiri dulu, atau bisa di gereja atau lingkungan sekitar tempat tinggal, untuk meneliti bagaimana itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Nah, di sini kalian meneliti bagaimana itu contoh-contoh pribadi yang dewasa sesuai yang Ibu jelaskan tadi. Sudah paham semua? Ya, itu untuk meneliti. Kita di sini meneliti bagaimana itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Oke, dicatat ya tugasnya. Jangan lupa untuk minggu depan, oke? Sudah paham kan? Oke, baik. Untuk menutup kita pembelajaran kita hari ini, kita berdoa ya anak-anak. Ya, Ibu akan memimpinnya, yaitu ambil sikap untuk berdoa. Oke? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami telah selesai melakukan pembelajaran hari ini, yaitu dengan topik bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Tuhan, di sini kami akan belajar bagaimana itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Begitu juga Tuhan, supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami, dan juga apapun pelajaran kami pada hari ini, supaya dapat berguna atau menambah wawasan kami selanjutnya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak didik, kiranya Tuhan yang memampukan mereka dalam pembelajaran mereka, Tuhan menyemangatkan mereka untuk melakukan pembelajaran atau mengerjakan tugas-tugas mereka, Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, kami manusia yang luput dari dosa, kiranya Engkau hapuskanlah dosa kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya kita berjumpa di minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Ibu akan mengecek nanti tugas-tugasnya. Oke? Selamat pagi.